nomor pribadi yang nanti kita bahas ya, yang itu dikirimkan kepada yang bersangkutan pada topi merah. Ketika TV yang bersangkutan menampilkan ini pada jam 8 lebih 8 menit ya. Kemudian itu menit ke 49 kalau ada rekaman YouTube-nya, dia sendiri mengatakan silahkan dianalisa dan ini terbuka. Lah begitu kita analisa dan ini bukti ya bahwa gambar yang tadi itu tertayang di TV. Jadi ada hostnya Mas Aiman dan kemudian ini si Dokter Rismon Hasyolan Sianipar Nah itu dengan dia katanya minta dipanggil begitu ya. Momon kan kalau dipanggil si Momon marah katanya. Yang namanya Gadjats Adam ini sekali lagi itu kalaupun itu disebut sebagai sesuatu yang resmi dari UGM, kita tanya keputusannya mana? UGM kalau itu menyatakan itu resmi, itu Microtech pengaman ya, ada nggak? Jangan buat keputusan yang mundur ya. Anak muda seperti topi merah jangan dikriminalisasi. Setuju. Bangsa ini butuh anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang bukan hanya pintar tetapi juga berani. Nah tapi ternyata jawabannya adalah somasi seperti ini dan saya kaget gitu, kok kayak gini ya gitu. Di YouTuber Nusantara juga sedikit mempelintir yaitu Gadjats Adam ya Pak. Padahal Gadjats Adam itu bukan substansinya, tapi substansinya adalah kenapa tulisan Gadjats Adam itu bisa muncul di artefak-artefak gambar yang seharusnya itu rusak karena mungkin diupload di X seperti itu. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari saudara Rismon Hasyolan Sianipar yang ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data ini hanya digunakan untuk presentasi awal dari saudara Rismon Hasyolan Sianipar dan saat acara berlangsung kemudian jadi bahan perdebatan. Lanjut dari surat tersebut, saya ingin tahu kepada saudara topi merah, bagaimana saudara topi merah mendapatkan analisa itu dan dari mana dan dari siapa. Selanjutnya saya juga ingin tahu persis bagaimana analisa saudara topi merah atas data atau dokumen itu yang sangat viral dan jadi bahan pergunjingan masyarakat. Berarti beliau sadar juga bahwa hasil temuan Mas Topi Merah kemudian viral. Karena itu bagi kami data atau dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Saya garis bawahi sekali lagi, masih tahap data awal. Saya minta saudara kepada Topi Merah untuk memberikan klarifikasi dalam tempo waktu 7 hari ya, 7 hari sejak tanggal surat saya ini, tanggal 27 April berarti 7 hari ya, berarti kalau itu hari Senin berarti Senin depannya lagi ya Mas Roy ya. Terima kasih Jahmada Girsang, kuasa hukum dari Rismon Hasyolan Sianipar. Nah, atas dasar surat tersebut maka kami dihubungi oleh Mas Topi Merah untuk bertukar pikiran, dan Mas Topi Merah secara sukarela berdasarkan pasal 1723 KUH Perdata bahwa Mas Topi Merah secara hukum perdata menunjuk kami selaku tim kuasa hukumnya.
Dan kemarin kami sudah tanda tangan surat kuasa. Ini surat kuasanya, saya bacakan ya. Surat kuasanya berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata. Pada hari ini, yaitu kemarin, Senin tanggal 27 April 2006, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini Mas Topi Merah, ada namanya tapi tidak kami sampaikan. Seorang warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir di suatu daerah di Indonesia, pada tanggal 24 Juli 1998, masih sangat muda, agama Islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di suatu kawasan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini. Menerangkan dengan surat kuasa khusus ini, yaitu memberikan kuasa penuh kepada satu, Abdul Ghafur Sangaji SHMH selaku koordinator. Yang kedua, rekan saya Aspardi Pilihan SHMH, dan yang ketiga rekan saya Bang Azamkan SH. Kesemuanya adalah advokat atau penasihat hukum yang tergabung dalam tim pembela hukum Topi Merah atau TPH Topi Merah yang beralamat di suatu daerah di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum dari pemberi kuasa untuk mewakili dan atau mendampingi sebagai peneliti yang dikenal sebagai Topi Merah dalam polemik kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Untuk hal tersebut di atas, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kami penerima kuasa dalam kedudukan sebagai advokat untuk beberapa hal. Yang pertama, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai peneliti muda atau yang lebih dikenal sebagai Topi Merah dalam polemik kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Yang kedua, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam menjawab atau tidak menjawab somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Rismon Sianipar tertanggal 27 April 2026 terkait keberatan Rismon Hasyolan Sianipar atas data yang dianalisis atau diteliti oleh Mas Topi Merah dari data presentasi Rismon Hasyolan Sianipar di acara Rakyat Bersuara News pada tanggal 22 April 2026. Kemudian yang ketiga, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam memberikan klarifikasi, menjawab atau menjelaskan kepada publik atau pihak terkait lainnya mengenai hasil temuan atau hasil penelitian Topi Merah terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Yang keempat, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk meminta perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak hukum sebagai warga negara, perlindungan hak intelektual sebagai peneliti muda, dan perlindungan keamanan kepada lembaga terkait. Dan yang terakhir, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk menghadap lembaga-lembaga pemerintah tidak terbatas pada Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan atau kementerian lembaga lainnya. Dan terakhir, kami juga diberikan kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang tidak merugikan kepentingan hukum dari pemberi kuasa, yaitu Mas Topi Merah. Demikian surat kuasa ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut, yaitu tanggal 27 April 2026, dan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemberi kuasa Mas Topi Merah, penerima kuasa saya Abdul Ghafur Sangaji SHMH, Aspardi Pilihan SHMH, Azamkan SHMH, dan ini menarik, kami minta Mas Roy untuk menjadi saksi dari penandatanganan surat kuasa ini. Mas Roy memberikan tanda tangannya pada surat kuasa ini sebagai saksi, supaya jangan seperti seorang klien yang pernah mendapatkan pendampingan hukum dari kami dan mengatakan, kamu saya tidak kenal, kamu siapa? Itu jahat kalau kata Mas Roy. Ya, itu yang kami antisipasi sehingga dalam surat pemberian kuasa ini disaksikan oleh Mas Roy. Ya, saya mungkin ingin menambahkan sedikit aja Mas Roy, sebelum nanti rekan-rekan yang lain mau menambahkan. Yang pertama, Mas Topi Merah ini memang bukan doktor.
bukan magister Ya. dan bukan sarjana. Ya. Bahkan ketika dia melakukan temuan terhadap data yang dipresentasikan oleh Rismond, termasuk juga jauh sebelumnya dia melakukan penelitian atau menganalisis data yang diunggah oleh Dian Sandi, dia jujur mengatakan bahwa saya ini dulu pernah kuliah di ilmu komputer, ya, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2017. Tetapi kurang lebih sekitar semester ke-8 atau semester ke-9 karena asik bekerja, ya, beliau di drop out atau di DO. Mendrop outkan diri, mohon maaf. Beliau memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena bagi beliau ijazah itu hanyalah tanda orang seperti pernah bersekolah. melawan dosennya. Ya, karena melawan dosennya, bukan tanda orang berpikir, ya. Jadi ini dia jujur. Dia jujur, penting. dan kejujuran dia itu sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Bahkan belakangan ini Mas Roy, dengan hasil temuan dia yang baru, dia mendapatkan kepercayaan publik, mendapatkan trust. Ya, tadi pagi saya sengaja live Mas Roy di channel YouTube saya. Saya alhamdulillah di Abdul Ghafur Sangaji Official. Alhamdulillah, ini saya jujur ya. Ada 2 warga negara Indonesia di luar negeri, satu dari Amerika, satu dari Hong Kong. Luar biasa. Mereka mengirimkan saya gift dalam bentuk dolar, Ya. dolar Amerika dan dolar Hong Kong, mensupport anak muda seperti Topi Merah, supaya anak muda seperti Topi Merah jangan dikriminalisasi. Setuju. Bangsa ini butuh anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang bukan hanya pintar tetapi juga berani, Nah, itu. ya, berani mengatakan kebenaran. Dan kami menyambut baik Topi Merah. Kami sebelumnya tidak kenal dengan Topi Merah. Kami tidak kenal latar belakang keluarganya. Tetapi ketika Topi Merah menghubungi saya dan kemudian rekan-rekan yang lain meminta untuk memberikan bantuan hukum atau menjadi penasihat hukumnya gitu, kami dengan welcome, ya, menyambut beliau karena Mas Topi Merah inilah satu-satunya yang sampai hari ini satu-satunya anak muda yang berani, ya, membongkar polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya, itu satu hal yang sangat kami apresiasi, luar biasa. Sehingga anak muda seperti Topi Merah ini ke depan kami minta kepada pemerintah juga kepada pihak-pihak yang punya kewenangan jangan dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi, Indonesia tidak akan punya masa depan. Salah satu kekuatan bonus demografi kita ada pada anak muda. Dan Indonesia 2045 itu Indonesia emas yang sudah dicanangkan oleh mantan Presiden Joko Widodo, itu kekuatannya ada pada anak muda, gitu. Jadi jangan dikriminalisasi, ya. Dan kalau ada pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Topi Merah, mengancam bahkan mensomasi, ya, kami siap berada di garda terdepan untuk membela hak hukum dari seorang anak muda Indonesia yang cerdas dan pemberani. Ya, dan satu lagi terakhir, Mas, beliau ini meskipun tidak menyelesaikan pendidikan dan dia mengakui itu, tetapi dia punya rekam jejak sebagai seorang peneliti, ya. Mendapatkan gold medal di Thailand, ya, tahun 2019, IPTEX sebagai seorang inventor atau penemu, ya, software untuk melakukan pemblokiran situs-situs pornografi, dan itu diberikan award oleh pemerintah Thailand. Dan ketika dia saja diakui oleh dunia internasional, masa bangsa kita sendiri mau melakukan kriminalisasi? Nah, ini yang tentu menurut kami sesuatu yang kami sayangkan, tidak tepat, dan sudahlah kita tinggalkan cara-cara seperti itulah, ya. Kalau Pak Joko Widodo ketika polemik ijazah tidak berani menunjukkan ijazahnya dan membawa ini kerana hukum pidana, jangan lagi itu terulang kepada anak-anak muda. Ya, kalaupun kalian tidak setuju dengan hasil Topi Merah dan hasilnya Mas Roy, harusnya kalian tampilkan juga hasil penelitian yang bisa membantah hasil penelitian mereka. Jangan tiba-tiba nanti kami laporkan, nanti kami LP-kan, nanti kami somasi. Loh, hukum kok dijadikan sebagai dagelan gitu, ya, sebagai main-main. Mungkin itu dari saya, harapan saya sekaligus. Bang Azam, ada yang mau ditambahkan? Nanti situ Bang Jack juga ya. Silakan, Bang Azam. Silakan, Pak Azam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai tadi yang sudah dijelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan ya sesuai Perdata KUH Perdata 1792-1793, yaitu bersepakat menuangkan tanda tangan kuasa Topi Merah kepada kita.
tadi Mas Gofur, Jax, Mas Jack dan saya sendiri ya untuk menjawab somasi dan berkelanjutannya apa, baik dijawab maupun tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu tentang proses somasi yang diatur di 1238 KUH Perdata. Jadi sebenarnya somasi ini tepatnya itu bukan orang yang tidak ada hubungan yang disomasi, harus ada hubungan kerja atau hubungan apa lah ya. Tapi ini kan aneh gitu loh ya. Orang yang menyangkut soal publik, dia mau memotong leher orang supaya tidak dipublikasikan. Sementara dirinya secara tidak langsung sudah terpublikasi melalui iNews TV. Loh kenapa kok orang lain itu menjelaskan keilmuan karyanya, mau dipotong lehernya, mau dipotong kepalanya, maksudnya itu tidak boleh. Terus dianggap bersinggungan dengan dirinya, ini ngaco, ini nggak bener gitu loh. Nah ini maksud saya kritik membangun, janganlah mensomasi model begitu, gitu loh ya. Kalau Anda merasa seorang profesional advokat, cobalah panggil, komunikasikan. Kalaupun Anda mensomasi itu ya hak Anda, tapi Anda akan bisa ditertawakan banyak orang nanti. Kok model somasi, model begini, gitu lah ya. Saya kira lucu aja bagi saya. Tapi pada dasarnya karena itu sudah terbit, apapun alasan itu tentu kami jawab. Atau nanti apa prosesnya, atau balik nanti mensomasi. Gitu loh, kira-kira begitu. Ya saya kira tidak ada yang perlu saya panjang lebarkan. Tadi sudah Sang Haji Gofur sudah menjelaskan panjang dan lebar. Untuk mempersingkat waktu silakan Ya. bisa Topi atau Mas Roy. Ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Layar yang sudah dengan legowonya itu membantu saya untuk menyelesaikan kasus ini, terutama somasi yang dilayangkan oleh Pak Jahmada Girsang ya Pak, kuasa hukumnya Bapak Arismon Sianipar. Nah sebelum itu mungkin saya akan ceritakan sedikit ya Pak. Di dalam YouTube saya menceritakan bahwa ada yang janggal terhadap presentasinya Bapak Arismon di dalam Rakyat Bersuara seperti itu. Jadi beliau di menit 49 itu mengatakan bahwa penelitiannya itu repeatable dan itu adalah function dan implementasi rumus matematika. Nah, siapapun boleh men-challenge. Nah, oleh karena itu dari dasar itu saya men-challenge formula matematikanya dan coding dari program Pak Arismon. Ternyata yang saya dapatkan adalah hasilnya berbeda. Namun dalam rumus matematika itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah diduga source yang dimasukkan ke dalam programnya itu bukan dari yang dikatakan, yang katanya dari Dian Sandi di X kayak gitu. Kemungkinan bukan. Jadi dugaan saya itu seperti itu. Nah, tapi ternyata jawabannya adalah somasi seperti ini. Dan saya kaget gitu. Kok kayak gini kayak gitu. Dan rekan-rekan teman-teman dari YouTuber Nusantara juga sedikit mempelintir yaitu tentang terkait Gadhaj Adam ya Pak. Padahal Gadhaj Adam itu bukan substansinya, tapi substansinya adalah kenapa tulisan Gadhaj Adam itu bisa muncul di artefak-artefak gambar yang seharusnya itu rusak karena mungkin diupload di X seperti itu. Dan menurut saya itu ada yang janggal karena matematika atau programming itu bukan trik sulap kayak gitu, dan itu akuntabel harusnya dan bisa kita pelajari lewat alurnya saja seperti itu Pak. Mungkin dari saya itu Ada saja. temuan yang signifikan nggak? Itu yang paling signifikan adalah tiba-tiba muncul kalau di bahasa programmingnya itu edge atau garis tepi dari suatu objek, dan objek di sini adalah hurufnya seperti itu karena functionnya itu hanya bermain di gradient domain tone mapping yang itu kayak seolah-olah kontras lah gitu lah mainannya seperti itu. Oke. Terakhir siapa lagi kalau bukan Mas Roy? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hadir di sini selaku memang saksi dari dua peristiwa sekaligus ya. Jadi peristiwa ketika
kejadian itu ada di lantai 3 gedung iNews Tower ketika siaran Rakyat Bersuara seminggu yang lalu. Persis saya ada di sana. Mas Gafur juga ada di sana, Bang Azam juga ada di sana. Ya, jadi kami ada di sana menjadi saksi dari peristiwa itu. Tanggal 21. Yang kedua, saksi pada saat penandatanganan surat kuasa ini semalam di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya ada juga dan saya tanda tangani. Tapi yang paling menarik apa teman-teman saudara? Saya ingin ambil sesuatu dari sini. Terima kasih Mas Topi Merah, Anda telah menyatukan kami semua. Tempat ini biasanya digunakan untuk konferensi pers Troya. Saya memang ada di situ. Ya, tapi Troya adalah biasanya memang hanya mengadvokasi saya dan Dr. Tifa. Kawan-kawan lihat yang ada di sini, Mas Gafur, Sang Haji, Mas Jack, Mas Samkan. Ini adalah lawyer saya juga dari TAKA. Yang biasanya memang kami juga mengadvokasi selain saya, ada Bu Kulnia Triryani, ada Pak Rizal Fadilah, ada Pak Rustam. Jadi Mas Topi Merah ini menyatukan kami. Ya, ini luar biasa. Ya, terima kasih kepada koordinator TAKA yang sudah memberikan juga restu, ridho. Saya juga berkomunikasi baik juga ya kepada Mas Kosinudin, ya Pak Petrus Celestinus dan Pak Abraham Samad. Yang kemudian inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini kebersamaan kembali. Ya gitu. Jadi yang biasanya saya hanya sendirian menyatukan Mas Topi Merah, dan kali ini Topi Merah lah menyatukan kami semuanya. Dan ini terbuka ya untuk lawyer-lawyer lain yang siapa tahu nanti akan ikut mendukung. Dan itu tidak salah, tidak menyalahi etika karena kliennya beda. Ya, jadi kalau prinsipalnya beda itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu prinsipalnya sama atau prinsipalnya dulu adalah di tempat ini tiba-tiba berubah melawan, tapi kuasa hukumnya ikut ke sana melawan kami. Itu namanya pelanggaran etika berat itu bagi lawyer kalau dia ngerti ya. Iya, itu lawyer itu nggak boleh dia memalukan itu. Lawyer itu kemudian membantu untuk klien yang yang melawan klien sebelumnya ya. Ada lagi itu yang salah satu contoh juga, ada juga lawyer yang nggak ngerti hukum juga, yang dia sudah dicabut basnya berita acara sumpahnya, tapi dia ngaku-ngaku masih menjadi lawyer. Itu juga nggak boleh ya. Dan inilah yang makanya ada yang lucu ya gitu. Ya itu soal pertama, lebih memalukan lagi ya. Itu soal non teknis. Soal teknisnya begini. Seminggu yang lalu persis, dan ketika saya hadir di situ ya di acara Rakyat Bersuara, memang pada pukul 8:08 seperti tadi disampaikan oleh Mas Topi Merah ya, dilakukan hal ketika Rismond Dr. Rismond Hasiolan Sianipar nah itu aja ya, itu menampilkan data ini, dan data ini diberikan oleh dia kepada stasiun TV yang bersangkutan untuk dipublikasikan, untuk ditampilkan, untuk ditayangkan dalam TV publik yang namanya iNews TV. iNews TV adalah TV publik yang selain bisa diakses melalui YouTube, juga bisa diakses melalui kanal masyarakat. Itu kanal publik itu adalah milik masyarakat, dan itu dijamin kebebasannya karena dia pancar di frekuensi UHF, ultra high frekuensi, tanpa encoder, tanpa decoder. Jadi orang bisa nonton. Kalau dulu orang harus nonton Indovision misalnya, itu harus pakai decoder, itu dia pay TV, dia terbatas. Kalau ini ranahnya adalah ranah publik. Sesuatu yang ditampilkan di ranah publik adalah milik publik. Dan ini terbukti. Tayangan ini ada pada menit 8 menit, bentuknya seperti ini. Nah, udah. Sama tidak sekarang ini dengan ini? Gambarnya sama. Jadi apa yang diteliti oleh Topi Merah itu adalah gambar yang tampil di TV publik. Terima kasih Pak Hasan. Kecuali Topi Merah melakukan cropping atau Topi Merah melakukan pengkhususan. Enggak. Yang dianalisis Topi Merah itu gambar yang sama. Function yang ada di kanan ada juga di sini. Dia menganalisis ini, dan kemudian Topi Merah menemukan bahwa kalau ini source-nya adalah source yang upload dengan Dian Sandi, itu tidak mungkin muncul watermark sejelas itu. Itu intinya. Jadi ini pasti ada rekayasa untuk source yang lain. Karena kalau source jadi Dian Sandi, tidak akan mungkin dengan function yang ada di sini itu muncul. Ibaratnya kalau ini dimasukkan function, munculnya apa? Kotak-kotak. Kasar sekali. Karena resolusinya itu hanya berapa ya? 76 kilobyte atau apa gitu ya. Pokoknya si uploadernya itu mengatakan begitu. Artinya teman-teman, si dokter palsu
Rismond Hasiolan Sianipor itu melakukan rekayasa terhadap source. Itu intinya. Makanya itu yang kemudian memunculkan kok tiba-tiba dalam rekayasa itu muncul tulisan namanya Gajah Adam ini. Nah ini. Sehingga Gajah Adamnya itu muncul. Apakah Gajah Adam itu rekayasa? Enggak, memang ada. Tapi ini pun saya tantang kepada Universitas Gadjah Mada untuk mengeluarkan ya, atau kira-kira untuk menunjukkan mana aturan watermark security yang menuliskan Gajah Adam. Aneh sekali universitas sebesar UGM yang lahir pada 19 Desember 49 kemudian sengaja menggunakan typo security. Ini namanya typo security. Kayak gini kok dikeluarkan oleh sebuah universitas besar. Dan kalau nanti ada aturannya, saya akan tantang apakah aturan itu baru dikeluarkan atau di backdate muncul, karena watermark itu sudah ada semenjak tahun-tahun berikutnya. Apakah itu menunjukkan keaslian kalau itu ada di ijazahnya yang disebut ijazahnya Jokowi, kemudian ada di ijazah yang lain? Enggak, karena posisinya beda. Padahal watermark itu harus sama. Posisinya di ijazah Bambang Rudiharto itu tidak di sini. Lain posisinya. Beda dengan ijazahnya Jokowi. Ya, jadi itu suatu hal keanehan lagi yang itu muncul. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya makanya secara teknis mendukung penuh ya apa yang dilakukan oleh Mas Topi Merah, tapi juga menyatakan bahwa ini harus terus dijawab. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, sebenarnya saya sempat berdiskusi dengan para lawyer ini. Apakah kita perlu langsung menjawab ini? Karena kalau kita lihat pada WA-nya, pada surat resminya, ini sebenarnya ada ketidaktepatan. Dia tidak menunjuk nama. Yang dulu itu Topi Merah. Apa Topi Merah akta kelahirannya namanya Topi Merah? Enggak kan? Dia harus bisa menunjuk nama siapa dulu yang disomasi. Jadi kami sebenarnya wait and see, tapi kami selangkah lebih maju dengan kemudian Mas Abdul Ghafur Sangaji, kemudian Mas Azam Khan dan Mas Jack Aspardi Piliang, kemudian bersedia luar biasa langsung mendampingi Topi Merah. Harusnya kami senang saja, karena si pensomasi itu harus bisa menulis nama lengkap siapa yang disomasi, alamat lengkap detailnya, dan ditujukan kepada siapa dengan patut dan layak. Surat somasi tak bisa diberikan melalui WA kayak gitu. Ya, ini sama dengan si dokter palsu itu. Oh, dia memberikan saya buku melalui WA. Ya, sama ini lawyernya juga sama pakai WA juga. Ya, ayo kamu ngomong apa? 49 halaman pakai WA, ini cuma 2 halaman ini malah. Ya, pakai WA. Ya, udah, jadi udahlah nggak usah sok-sokan kayak gitu kalau memang mau melakukan kesalahan yang sama. Dan yang kedua, dia juga harus menunjukkan juga kuasanya. Apakah saudara Dr. Omon-Omon ya sudah menunjuk Haj Adam Sangkir ini ya. Nah, itu kalau pada universitas ada kan jadinya Universitas Gajah Adam. Nah, kalau Jahmada Girsang kan jadi kan Haj Adam Sanghir. Nah, itu kalau dibalik ya, kalau security ya. Apakah sudah menerima kuasa? Ada nggak suratnya? Untuk mensomasi. Harus ada surat kuasanya dilampirkan dulu. Sebelum somasi ditunjukkan, dia tunjukkan dulu. Tapi kalau ini saya yakin kalau ada lawyer lain yang di ujung sana itu yang senyum-senyum karena nggak bisa lagi mendampingi karena basnya sudah dicabut. Ya, moga-moga Pak Haj Adam Sangkir ini masih punya surat bas yang berlaku ya. Soalnya kalau nggak berlaku ya percuma. Jadi itu tahun saya. Jadi sekali lagi kita kompak, kita mendukung. Terima kasih sekali lagi untuk Topi Merah yang kemudian sudah membuat persatuan kembali ya. Kami memang tetap bersatu sebenarnya. Dua tim hukum Troya dan TAK itu tetap bersatu. Tapi ini dengan ada ini lebih bersatu dan ini semuanya menjadi satu kekuatan kita untuk melawan kepalsuan-kepalsuan dan yang ada. Terima kasih kepada semuanya dan seperti tadi yang saya sampaikan, tetap yang kita sampaikan itu adalah soal etika. Ini etika lawyernya tuh nggak ada di sana itu. Tiba-tiba sudah pindah. Nah ini, jadi mencari etika ini ya. Nah ini. Etika lawyernya ini nggak ada ya. Ini etika yang hilang. Hilang kemana? Yang dua menjadi tuyul, yang satu menjadi zombie. Ya, lawyernya mengadvokasi zombie. Ya gitu. Jadi ini etika yang ada. Ini gambar siapa nggak jelas. Ini orang ngantuk di tengah, nggak usah dicari lah gitu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ini saya tambahkan ya begini. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini
bicara topi merah ini kan anak muda ya, anak kecil gitu loh ya. Artinya, tapi dia memiliki keilmuan yang dahsyat, nah, gitu ya. Jangan sampai nanti kalau sama-sama mempersentasekan gitu loh ya, dipermalukan. Hanya itu aja. Saya khawatir begitu gitu loh ya. Saya kira itu aja. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Silakan. Terima kasih Bang Azam. Closing dari saya adalah kami tentu akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum ke depan, termasuk juga apakah melakukan somasi balik terhadap kuasa hukumnya yang mengirimkan somasi secara tidak patut dan layak secara hukum, katanya mediator, katanya kuasa hukum senior, katanya pengacara senior, ya kan? Tapi di kopsurannya ada receivers. Apa itu receiver? Radio. Ini penting ya, Mon. Kalau receiver itu radio, kalau ini mikrofon. Ya, bukan speaker ya sebut. Omon tuh nyebutnya speaker. Alah, parah itu. Ya, artinya kami akan mempertimbangkan juga apakah melakukan somasi balik supaya hal-hal yang kayak begini jangan dibiasakan gitu, Mas Roy. Kemudian yang kedua, kami akan wait and see sampai 7 hari ke depan gitu ya. Apakah dia akan mengirimkan somasi lagi gitu. Karena gini, somasi ini memang tidak layak secara tata cara pembuatan surat somasi. Ya, pertama, surat somasinya tidak dicantumkan tanggal penerima kuasa sehingga ada kedudukan hukum atau legal standing dari kuasa hukumnya untuk memberikan somasi. Itu juga tidak Mungkin dijelaskan. dia nggak ngerti. tapi kan katanya dia acara pengalaman gitu kan, mediator gitu, negosiator gitu ya. Kalau kata dia, Gafur tuh kan anak kemarin sore, iya benar. Ya, dari sisi usia sih memang Anda lebih jauh lah dari kami gitu. Tapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan hukum, saya kira bukan soal muda atau tuanya ya, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk membaca literasi hukum itu yang penting gitu ya. Dan kepada Mas Topi Merah, kami tentu akan mendampingi dalam kondisi apapun, dan saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia juga akan memberikan dukungan kepada Mas Topi Merah karena beliau ini adalah intan permata di tengah kegaduhan ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. berdiri bersama support Mas Topi Merah. Gini. Ada yang mau ditanya? Tangannya menyatu dulu, Tangannya menyatu. Tangannya menyatu. Ya. Ayo. Ya, Mas Topi Merah. Nah, ini ya. Kita support. Ya, oke. Kita support Mas Topi Merah. Kita nggak akan sebutkan namanya dulu. Kita tunggu di sana, tahu nggak nanti bisa mencari namanya Topi Merah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tidak menutup kemungkinan kalau mau menambah kuasa silahkan menghubungi kita, nggak apa-apa. Oke. Oke. Persatuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media dalam press conference kesekian kalinya dari Troya ya, Tifa Royce Advocates, dan materi press conference kita kali ini ada yang istimewa karena kita juga mengundang Topi Merah. Jadi Red Hat untuk menjawab apa yang kemudian menjadi WA atau teks dari seseorang nanti, tetapi pada bagian akhir, karena soal Topi Merah ini bukan soal yang terkait dengan organik Troya, tetapi kebetulan karena kita ada kegiatan hari ini, mereka meminta untuk ada kesempatan press conference juga. Kita akan berikan kesempatan mereka untuk karena Topi Merah sudah menunjuk lawyer atau kuasa hukum juga. Kemudian materi yang ingin kami sampaikan itu terkait dengan rencana kami akan membalas surat ke Komnas HAM. Jadi beberapa waktu yang lalu kami beraudiensi mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan di mana Mas Roy kasus di mana perkara di mana Mas Roy dan Dr. Tifa menjadi tersangka. Waktu itu masih ada Rismon, tapi Rismon tidak menjadi bagian dari mandat kami lagi sekarang. Dan Komnas HAM dalam surat itu mengatakan belum ada temuan tentang pelanggaran HAM yang mereka katakan. Dan tetapi bagusnya mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk menjawab surat mereka kalau ada temuan-temuan baru, dan kami akan menjawabnya. Akan saya sampaikan nanti. Kemudian
kita juga merencanakan surat susulan ke kejaksaan. Ya, ke kejaksaan menyusul surat kita yang sudah pernah kita sampaikan pada tanggal 21 April dan beserta audiensinya. Itu akan kita susulkan, memperkuat formil dan kemudian menambahkan hal yang sifatnya material. Berikutnya adalah yang akan kita sampaikan juga adalah temuan baru Mas Roy Suryo, nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan apakah masih terkait dengan God's Heart Adam ataukah hal yang lain ya, seperti biasanya Mas Roy selalu punya kaos, apa hubungannya kita nggak tahu ya. Kemudian kita juga berencana ini menindaklanjuti surat yang pernah kita sampaikan ke Irwasum ya, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. Apakah kemudian nanti kita akan rencanakan kita mau ke Kompolnas, ataukah nanti kita ke Ombudsman, ataukah kita ingin beraudiensi, nanti biarlah akan disampaikan oleh Pak Al-Katiri ya sebagai sebuah tindak lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah kami juga punya rencana untuk menggugat atau mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Pusat terkait dengan 709 dokumen yang daftarnya kami minta ke Polda Metro Jaya, ke PPID itu lupa saya selalu. PPID Informasi dan Dokumentasi. PP-nya apa ya? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu 709 itu kami cuma minta daftarnya saja yang dijadikan alasan untuk menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Tetapi ditolak oleh PPID Polda Metro Jaya, dan ketika kami sampaikan komplain sesuai dengan mekanisme undang-undang ke atasannya juga menolak karena dianggap itu bagian dari proses penyidikan. Tetapi kita akan lihat apakah betul demikian, makanya kami akan ajukan permohonan ke KIP paling lambat nanti awal bulan. Apalagi materi yang belum disampaikan itu ya materinya. Nah, oke. Pertama mengenai surat ke Komnas HAM. Begini. Kalau kami menengarai bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu sudah terjadi, yaitu pelanggaran setidak-tidaknya pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang diatur di dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja? Sebagai contoh yang paling nyata adalah pelimpahan berkas perkara yang terlambatnya minta ampun tahap kedua P19. Dari yang harusnya diberikan waktu 14 hari, ini lewatnya nggak tanggung-tanggung 70 hari. Kami menghitung kalau misalnya surat itu tanggal 21 April saja belum sampai diadministrasikan di Kejaksaan Tinggi DKI, maka kami berasumsi let's say tanggal 22 dia terima. Dan kemudian kami berasumsi bahwa pengembalian dari kejaksaan kepada penyidik itu kira-kira tanggal 26-27 Januari. Dari 26 ke 27 Januari sampai ke tanggal 22 April itu kami menghitung 84-85 hari. Nah, kami menganggap nanti alasan kami ke Komnas HAM sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa pelanggaran terhadap azas kepastian hukum atau legal certainty, ya, legal uncertainty, ini terjadi ketidakpastian hukum pastinya, yang kemudian kita katakan ini melanggar prinsip-prinsip konstitusional di pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pelanggaran lain adalah yang sudah kami state di dalam surat kami pada Kejaksaan Tinggi adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan pelanggaran terhadap KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, baik KUHP yang lama Undang-Undang nomor 8 1981 maupun KUHP yang baru Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Dan juga kami melihat ya, karena kita di bandara ada announcement itu ya. Oke. Ya, kemudian juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, semuanya kami anggap ada potensi yang besar untuk dikatakan sebagai pelanggaran terhadap azas kepastian hukum, di mana yang namanya kepastian hukum dan keadilan itu adalah hak konstitusional yang berasal dari hak asasi manusia tentunya, yang dilindungi oleh konstitusi. Itu yang nanti kami akan rumuskan kepada Komnas HAM. Nah, mengenai yang kedua, mengenai surat susulan ke kejaksaan,
kami akan menegaskan sekali lagi bahwa proses yang terjadi ini sudah melanggar hukum. Sudah melanggar baik KUHP lama maupun KUHP baru. Saya tadi sebut KUHP ya. KUHP lama maupun KUHP baru. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu kami akan mengingatkan kembali kejaksaan agar kasus ini dihentikan. Khusus untuk kasus Mas Roy yang jadi tersangka dan Dr. Tifa. Karena itulah mandat kami. Tetapi memang ada beda speed antara klaster 1 dan klaster 2. Sepanjang pengetahuan saya di klaster 1 sampai sekarang belum pernah terjadi pelimpahan. Belum ada ya. Karena itu kita bicara klaster 2 saja. Sehingga kami akan tebalkan itu, termasuk juga nanti materinya. Materi-materi yang terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan itu akan kami sampaikan kepada kejaksaan secara resmi. Karena sebelumnya kami hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya formil dan hal-hal yang sifatnya material tidak tertulis, tetapi lisan. Tapi nanti akan kami sampaikan secara tertulis bahwa secara formil dan material sudah terjadi pelanggaran dan kami ingin kasus ini dihentikan. Sekali lagi, kasus ini dihentikan bukan karena kita minta RJ atau restoratif justice, tetapi karena kita melihat ini sudah melanggar hukum dan demi hukum seharusnya kasus ini dihentikan. Bagaimana dengan nasib pembuktian ijazah Jokowi? Kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Ya, oke. Kemudian apa lagi tadi? Cukup ya? Oke. Nah, untuk mempertajam, kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Didit ya, sebagai ahli yang pernah diajukan oleh Mas Roy untuk menyampaikan soal yang sifatnya material tadi. Selain punya perspektif pelanggaran HAM, ini juga punya perspektif pelanggaran terhadap proses hukum yang sedang ditangani penyidik Polda Metro Jaya dan sekarang bolanya ada di kejaksaan. Itu akan kita sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan kawan-kawan semua ya, mari kita bertepuk tangan dulu. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan lah. Nufus tepuk tangan juga. Karena saya mau mengucapkan selamat kepada Mas Didit yang kemarin promosi doktor. Jadi beliau bukan lagi dokter kandidat sebagai dokter penuh di bidang hukum pidana dan beliau menulis tentang pra peradilan. Silakan Mas Didit, tapi jangan bicara tentang disertasi Anda ya. Ini saja ini. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih Bang Refli. Selamat sore rekan-rekan. Jadi kalau bilang penerapan hukum, ya seharusnya jaksa peneliti memberikan supervisi terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Beberapa yang secara hukum harusnya supervisi itu dilakukan. Saya tidak mau menggurui jaksa peneliti. Yang pertama saja sudah timbul keanehan. Ada beberapa orang meskipun dibagi dua klaster, tapi kan ada yang persis sama pasal-pasalnya. Nah, Mas Roy itu dulu ditetapkan sebagai tersangka dengan Dr. Tifa dengan Rismond. 3 orang ini dalam satu klaster, pasalnya sama semua. Oke, kita nggak mau bicara apa-apa dulu, tapi kalau memang benar pasalnya sama, itu pernah saya tanyakan juga ke penyidik, kok nggak ada penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1? Waktu itu kan KUHP lama ya. Nah, sekarang KUHP baru, adanya di pasal 20 KUHP baru. Nah, kenapa tidak diterapkan? Karena harusnya dijuntokan. Itu kan keliru penerapan hukumnya. Ini sudah disampaikan juga pada saat kita beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi, tim jaksa peneliti. Yang kedua, adanya gugatan CLS. Sekali lagi kita ulangi, gugatan CLS ini adalah menyoal 4 pasal yang diselundupkan. Pasal 27A sebenarnya tidak layak berada di dalam penetapan pasal tersangka dari Mas Roy khususnya ya. Kenapa? Dia bertabrakan dengan pasal 310 KUHP yang sekarang menjadi 433 KUHP. Itu kita ada yang namanya azas lex specialis derogat legi generali. Nah, kalau mau sekalian yang namanya pidana umumnya dihapuskan semua.
ya kita masuk di pidana khusus. Masalahnya nanti kan jadi masalah lagi, yaitu Mas Roy ini nggak pernah masuk ke TKP. Nah, Mas Roy nggak pernah ke TKP. TKP-nya mana? Cyber. Nah, itu yang saya sampaikan ke ahli, ke penyidik ketika menjadi ahli di Polda Metro Jaya. Oke lah. Namun yang paling penting bukan pasal itu, pasal 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE. Kedua pasal itu ternyata kalau dicari narasinya tidak ada perbuatan peristiwanya. Jadi kita melihat laporan polisi ternyata nggak ada sama sekali. Misalnya Mas Roy kalau dituduh melakukan pencurian, kan jelas harus kelihatan dia melakukan mengendap-endap, naik pagar, kemudian masuk, kemudian ada bekas jendela yang dirusak, pembongkaran dan sebagainya, keluar lagi dia bawa barang. Nah, itu kan berarti ada narasi peristiwa mengenai pencurian. Tapi sekarang ini mana ada narasi yang dilaporkan polisi. Jadi kita tidak bicara soal pembuktian, ya. Itu yang harusnya dari jaksa peneliti dia harus mendalami dulu. Kenapa ini pasal bisa ada dengan tanpa adanya narasi peristiwa. Nah itu. Ya apalagi sudah ditetapkan tersangka atas beberapa pasal, apakah ada bukti permulaannya lagi? Ya, itu jadi jauh api daripada panggang kita bilang, ya kan? Terus kalau demikian ya jadi masalah. Kemudian ada satu lagi masalah. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini harus juga dituntaskan, tidak boleh dipaksakan terus. Karena 28 ayat 2 Undang-Undang ITE sebenarnya sudah dinyatakan dicabut. Undang-undang ITE-nya itu 2019 dicabut dan diganti dengan pasal 243. Tapi di undang-undang tahun 2000 ITE tahun 2024 pasal ini muncul lagi, terlahir kembali. Jadi kita bisa bilang ini pasal ini adalah anak haram dari undang-undang. Saya tegaskan nih, ini anak haram dari undang-undang. Nah, ini kan nggak bisa adanya dualisme. Jadi harusnya jelas. Ini begitu kalau orang hukum bilang quo vadis, kepastian hukum, bukan keadilan dulu. Nah, jadi ini itu sudah ada ketidakpastian hukum di sini. Jadi jaksa peneliti sifatnya harusnya dia memberikan petunjuk-petunjuk mengenai penerapan hukum-hukum ini, ya, kepada penyidik. Jadi itu yang seharusnya terlebih dahulu dibereskan, ya, karena kalau tidak dibereskan akan terjadi abuse of power dan melanggar HAM, Mas Roy, ya. Demikian. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pihak kejaksaan akan menjadi perhatian. Terima kasih. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih Dokter Didit. Dokter asli loh nih, bukan dokter eng. Ya, tadi ya, buat teman-teman sekalian ya, ini menegaskan kembali bahwa baik secara formil maupun secara material itu sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran undang-undang. Formil dan material. Nah, formil dan material inilah yang kami akan tebalkan, kami akan sampaikan lagi kepada kejaksaan. Apakah kejaksaan yang mana nanti kita akan lihat ke depannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya adalah soal yang terkait dengan surat ke Inspektur Pengawasan Umum yang pernah kita ajukan tempo hari dan bagaimana tindak lanjutnya. Silakan Pak Al-Ghaziri. Terima kasih. Seperti yang berkali-kali kami sampaikan di media bahwa kami telah mengirim surat ke Irwasum sehubungan dengan beberapa hal. Di antaranya kita ajukan masalah penerapan Undang-Undang PSK, Pelindungan Saksi dan Korban. Yang mana di situ jika ada pelaporan lebih dulu maka tidak boleh dilaporkan balik sebelum itu tuntas. Kemudian kami juga membahas soal Perkap yang pada waktu pemeriksaan laboratorium awal-awal itu yang mana belum penyidikan tapi sudah diperiksa laboratorium, itu ada pelanggaran Perkap nomor 10 tahun 2009. Kemudian di situ juga kami sampaikan ada pelanggaran pasal 79 KUHAP yang baru
yang mana dengan deresnya RJ, ya kan, restoratif justice ini, ya kan, mekanismenya diantaranya sebelum SP3 itu harus ada pencabutan laporan. Berkali-kali dikatakan, itu yang kami sampaikan di Irwasum. Dan kami juga selain kami mengadukan bahwa hal-hal seperti itu belum diproses dengan benar, dan kami juga mempertanyakan keabsahan penghentian gelar perkara pada waktu di Barreskrim dulu, yang mana ditanggapi awalnya dari Propam, oleh Propam dirujuk ke Irwasum untuk diproses, dan Irwasum terakhir mengirim surat pada kami menyatakan bahwa masih dikonfirmasikan ke Barreskrim. Berarti kan peristiwa ini kan belum selesai, ya kan? Dan kami 2 kali kami kirim surat ke Irwasum, diantaranya kami mohon audensi, ya, ada suratnya itu. Oleh sebab itu dengan tidak ditanggapi, maka kami akan ajukan dalam waktu dekat ini, yaitu ke Ombudsman. Karena di dalam Ombudsman itu mekanismenya, jika kita ingin, karena Ombudsman itu adalah suatu lembaga yang tugasnya mengoreksi dan mengontrol lembaga negara maupun pejabat negara. Tapi syaratnya harus ada pengaduan internal dulu. Oleh sebab itu kami sudah mengajukan ke Irwasum, yaitu suatu pengawas internal tertinggi di kepolisian. Karena tidak ditanggapi, maka dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pengaduan dan audensi di Ombudsman dan Kompolnas, dan di Kompolnas. Karena kedua lembaga ini adalah lembaga yang tugasnya mengawasi dan mengontrol kepolisian. Ya, itu yang kami akan lakukan dalam waktu dekat ini. Kemudian ada lagi sebenarnya. Ya, kawan-kawan semua, ya, selain apa yang sudah disampaikan, kami hari ini juga sudah mengajukan surat ke Komisi 3. DPR. Surat Komisi 3 itu langsung ditandatangani oleh 2 prinsipal, Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta dalam kesempatan ini perhatian kepada Komisi 3 DPR sebagai lembaga representasi rakyat. Jadi kami meminta agar Komisi 3 menerima kami untuk rapat dengar pendapat umum. Sebenarnya ini sudah kami ajukan tanggal 15 Januari. Sampai sekarang Februari, Maret, April, sudah 3 bulan lebih tidak ada tanggapan dari DPR. Padahal selain surat kami juga melakukan approach pribadi kepada Ketua Komisi 3, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Kita tidak tahu apakah bagi Komisi 3 kasus ini tidak penting. Kalau tidak penting, kenapa kemudian menyedot perhatian publik yang luar biasa? Kami juga tidak tahu apakah bagi Komisi 3 kalau mereka mengadakan ini intervensi. Padahal kasus-kasus itu banyak sekali yang kemudian dibicarakan di Komisi 3 DPR. Jadi sekali lagi kami minta Komisi 3 memberikan waktu kepada kami untuk mengadukan potensi pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum di mana Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa menjadi tersangka. Itu yang perlu kami sampaikan. KIP tadi sudah. Ya. Tadi saya sudah menyampaikan soal kemungkinan kita mengajukan permohonan, bukan kemungkinan, rencana ke Komisi Informasi Pusat. Karena 709 dokumen itu kami pengen tahu apa saja isinya. Kami tidak minta semua itu 709 full, tapi kami minta daftarnya saja. Karena dari situlah kita akan tahu siapa yang sesungguhnya pernah bersekolah di UGM. Apakah Joko Widodo yang orang lain? Apakah Joko Widodo yang berkumis, yang berkacamata, yang hidungnya mancung, atau Joko Widodo yang sebenarnya agak tipis rambutnya, belah pinggir, tidak gondrong, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sekali lagi saya sebenarnya mengulangi, kalau Presiden Prabowo berkenan sesungguhnya bentuk fact finding tim pencari fakta untuk menelusuri tidak hanya soal ijazah mantan Presiden Jokowi, tapi latar belakang dan asal usulnya. Terkait dengan ijazah juga tentunya. Karena kami menengarai ada hal-hal yang perlu digarisbawahi mengenai asal usul yang bersangkutan. It could be possible, mungkin ada mahasiswa UGM yang bernama Joko Widodo
tapi cuman tamat sarjana muda dan barangkali berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang sebagai Jokowi. Tapi sekali lagi itu baru dugaan. Karena itu agar tidak menduga-duga, yang paling sahih adalah ada fact finding team itu. Karena ini sudah di luar proses berpengadilan sesungguhnya, tetapi lebih pada bagaimana proses mencari kebenaran. The last but not least, sebelum kita mengundang topi merah, ya, ini ada temuan Mas Roy Suryo mengenai God Haj Adam atau lainnya. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk penegasan, ini sesi pertama yang nanti akan kita lanjutkan dengan sesi kedua. Dan di sesi kedua, kenapa harus kepisah? Karena kebetulan lawyer yang untuk mendampingi saudara topi merah itu memang tidak dari Troya, ya. Meskipun ada beberapa irisannya, tetapi artinya itu tidak atas nama Troya. Karena memang timnya adalah tim untuk khusus membela saudara topi merah. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi sekali lagi apa yang Troya lakukan terhadap saya dan Dr. Tifa, karena itu semua adalah mewujudkan bahwa kita tidak boleh serampangan, kita tidak boleh sembarangan menerapkan undang-undang, terutama undang-undang ITE, ya, yang itu sudah 2 kali direvisi. Undang-undang ITE nomor 11 2008 direvisi pertama menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan direvisi berikutnya menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2024. Dan yang sangat krusial, penerapan pasal 32, 35 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Refli, sampaikan oleh Dr. Didit, dan juga ditambahkan oleh Pak Al-Katiri dan teman-teman semuanya, itu adalah penerapan yang salah. Maka dari itu kami kemarin mengajukan beberapa langkah, termasuk ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ke berbagai tempat. Dan itu semua masih ongoing, masih dalam berjalan. Intinya apa? Kalaupun ada narasi di mana kami menyatakan ini harus dihentikan demi hukum, bukan berarti kami menyerah. Sekali lagi, itu penting banget. Jangan salah quote, jangan kemudian diplesetkan karena termul ya. Wah, termul itu kan saya paling suka itu ketika Pak JK mengucapkan beritahu termul itu. Nah, itu ya, itu bagus banget ya. Terima kasih Pak JK, hormat kami ya. Itu apa? Karena mereka sering memelesetkan, dikira menyerah gitu ya. Kenapa nggak nempel RJ? Justru RJ itulah yang menyerah kalah. Restoratif justice itu menyerah kalah supaya mereka tidak lanjut gugatannya. Sehingga begitu nggak lanjut, yang dari sisi sono aman merasa aku nggak jadi ke persidangan, nggak perlu tunjukin ijazahnya. Kami tetap mengejar ijazah 99,9% palsu ini. Sudah jelas, cuman memang forumnya tidak pada saat forum ketika pengadilan untuk kasus pencemaran nama baik dan fitnah, bukan di situ forumnya. Coba teman-teman sekali lagi bayangkan, kalau itu sidang yang nanti akan dihadiri, misalnya pelapor, ini pun kalau hadir pelapor. Karena yang kami dengar pelapor sedang membayangkan supaya dia tidak perlu hadir, hanya pakai surat kuasa. Nah kalau hadir pasti akan dikatakan pelapor benar ini ijazah Anda, coba tunjukkan jaksa, tunjukkan oleh jaksa, benar yang mulia. Kemudian saudara tersangka atau terdakwa, benarkah Anda pernah hadir di acara ABC? Benar. Udah itu aja. Dari situ kemudian ijazahnya memang dilihat sekilas oleh hakim. Udah. Apa itu pembuktian ijazah? Tidak sama sekali. Pembuktian ijazah itu ada yang seperti di sidang CLS di Solo yang secara aneh itu kemudian dihentikan di akhir. Penghentian tidak kompetensi dan lain sebagainya itu harusnya di depan, tiba-tiba di belakang. Makanya Tokham juga lagi mendampingi para purnawirawan TNI untuk terus dengan CLS dan jangan mangkir lagi dari sidang CLS yang ada di Jakarta Selatan, karena itu untuk menguji ini. Jadi kami akan yakinkan bahwa yang namanya pengejaran soal ijazah palsu ini terus dilakukan. Nah kemudian apa? Kami terus menyampaikan ya Mas Refli dan teman-teman yang lain bahwa kenapa dukungan sebelum nanti kita bicara detail soal topi merah, kenapa dukungan saya ada terhadap yang, karena ini untuk menjawab peristiwa persis seminggu yang lalu. Jadi seminggu yang lalu itu ada peristiwa bagus di salah satu TV swasta yang mikrofonnya ada di sini, sekali lagi terima kasih ya. Yang waktu itu kita bongkar habis orang yang awalnya bilang saya akan menelanjangi Roy Suryo. Tahunya dia sendiri yang telanjang, ya gitu. Jadi artinya apa? Ya ditelanjangi oleh statement-statementnya sendiri. Bahkan terima kasih TV yang bersangkutan malah sudah nulis nih, membuat liputan bagus nih, jejak digital respon. Wah ini bagus. Teman-teman nonton aja itu. Ya itu ada banyak tuh statement, termasuk dia statement soal
saya akan gugat 126 triliun kepolisian kalau tidak bisa membuktikan. Mana sekarang? Buktikan kalau kamunya balik badan ya. Itu buktikan. Kemudian juga nanti akan dikejar soal ini malah justru dari termul sendiri. Soal ijazah palsu dan juga soal surat kematian yang ada di dia. Itu harus dikejar. Dan seminggu yang lalu itulah makanya ketika TV yang bersangkutan menampilkan ini pada jam 8 lebih 8 menit ya. Kemudian itu menit ke 49 kalau ada rekaman YouTube-nya, dia sendiri mengatakan silahkan dianalisa dan ini terbuka. Lah begitu kita analisa dan ini bukti ya bahwa gambar yang tadi itu tertayang di TV. Jadi ada hostnya Mas Aiman dan kemudian ini si Dokter Rismon Hasialansianipar M. Nah itu dengan dia katanya minta dipanggil begitu ya. Momon kan kalau dipanggil si Momon marah katanya. Ini ya. Itu jelas betul bahwa di situ tanpa adanya kesalahan. Kesalahan antara lain adalah munculnya tulisan atau kemudian yang disebut sebagai microtext itu ya, microtext atau kemudian itu yang disebut ada tulisan bukan Universitas Gadjah Mada tapi Universitas Gadjah Adam. Nah itu fakta nih loh, ada screenshotnya persis. Jadi bukan hanya dari gambar itu. Nah itu nanti detailnya pada bagian kedua ketika kita jawab soal hukum yang ada. Tapi yang jelas apa? Kemudian itu terjadi karena ada sebuah WA, meskipun ini nomor pribadi yang nanti kita bahas ya, yang itu dikirimkan kepada yang bersangkutan pada topi merah. Nanti kita bahas ini. Perlu tidak kita jawab, tapi yang jelas saya minta izin kepada Bang Refli dan juga kepada Troya, Tokhom dan kemudian kepada TPDT bahwa saya akan mendampingi topi merah ya di dalam kasus dan saya bersedia menjadi saksi karena saya ada di tempat ketika kejadian di lantai 3 gedung iNews itu. Pak Refli juga ada itu ya. Ya dan teman-teman lain juga ada ya. Iya gitu, bahkan beliau ngundang topi merah. Kemudian salah satu penasihat hukum yang nanti akan terlibat di dalam itu adalah juga hadir waktu itu bicara juga di acara Rakyat Bersuara. Ada dua sebenarnya. Satu bicara di stage, bicara di panggung, yang satu bicara juga di floor ya. Jadi temuan terbarunya kami apa? Yang namanya Gadjah Adam ini sekali lagi itu kalaupun itu disebut sebagai sesuatu yang resmi dari UGM, kita tanya keputusannya mana? UGM kalau itu menyatakan itu resmi, itu microtek pengaman ya. Ada nggak? Jangan buat keputusan yang mundur. Kemudian saya belum akan bocorkan di sini ya. Posisi tulisan Gadjah Adam itu di antara tulisan Universitas Gadjah Mada itu tidak sama dengan ijazah yang disebut-sebut itu ijazah dari Joko Widodo. Dan topi merah juga sudah membuktikan dengan menggunakan program yang sama tidak muncul ya tulisan-tulisan ini. Jadi artinya tulisan-tulisan ini tidak muncul kalau digunakan rumus yang atau hitungan yang ada pada lakukan oleh si Rismon. Jadi sekali lagi kita tetap tantang dan jangan coba-coba ada orang-orang yang kemudian ikut ribut juga sok-sok maku UGM. Ada tuh satu orang itu ya, namanya Andi Asuwan itu ya. Ya. Iya loh namanya itu kok protes Andi Asuwan ya. Namanya itu dia bukan UGM, bukan apa, nggak ada legal standing. Dia ikut aja ribut aja dan mengatakan saya dapat dari bela kagama bela UGM. Apa yang dia hadirkan itu adalah bukan foto asli saya yang motret sendiri ada di tempat. Dia hanya dapat dari orang lain, dia gaya aja. Ya maklum lah kalau pendidikannya di 3 sastra itu ya kayak gitu itu orangnya. Oke, saya kira itu dulu ya Mas Refli supaya nggak terlalu panjang di sini. Yang jelas saya berterima kasih dan mendukung penuh upaya dari Troya untuk menindaklanjuti di Kejaksaan, kemudian di Komnas HAM, kemudian di Irwasum dan tempat-tempat yang lain. Dan juga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cari itu adalah soal etika. Jadi kalau ada orang bicara panjang lebar tapi etikanya nggak ada, itu namanya dia nggak punya etika. Termasuk ada ini lawyer yang tiba-tiba bersama-sama kami yang kemudian disalami oleh Mas Refli. Saya kenal baik dengan ini tapi ketika belok kemudian tidak ngasih tahu. Nah itu namanya pelanggaran etika. Makanya saya pakai gambar ini untuk menunjukkan orang yang nggak punya etika. Nah cari apa? Cari etika. Nah cari apa?
yang dicari adalah etika yang hilang. Jadi di sini udah banyak etika yang hilang, termasuk etika dari para kuasa hukum yang di sono, yang harusnya dia akan diadukan lagi ke dalam komisi etik ya, atau ke dalam dewan etik di organisasinya. Nah, saya nggak tahu orang ini siapa, tapi orang ini juga nggak punya etika ini ya, biasa itu ya. Tapi saya pakai aja gambarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari teman-teman? Ada? Nggak ada ya? Cukup ya? Saya nggak baca sih, kalau ada tambahan silakan. Nggak ada ya? Oke. Ya, kawan-kawan semua, kami sudah menyampaikan tadi ya apa yang kami sampaikan. Tapi sekedar highlight biar teman-teman tidak bingung ya. Yang kami sampaikan itu satu, kami akan menjawab surat Komnas HAM. Kami ingin mengatakan dan menyatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kasus ini. Satu. Yang kedua, kami akan menindaklanjuti surat ke kejaksaan. Tidak hanya formil tapi juga materialnya. Yang ketiga, kami meminta agar Komisi 3 DPR itu menerima kami, dan kami hari ini sudah melayangkan surat, sebenarnya follow up dari surat sebelumnya, tetapi oke lah karena organisasinya beda kemarin. Dulu Bala RRT, sekarang kemudian Troya, karena Risman keluar belok tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami juga akan melakukan langkah-langkah bila mana tidak ada tanggapan lebih lanjut dari Irwasum, mungkin ke Kompolnas, mungkin juga ke Ombudsman. Yang kelima, kami akan melakukan gugatan atau permohonan kepada Komisi Informasi Pusat terkait dengan 709 data yang dianggap sebagai data pendukung untuk menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Kita pengen tahu itu data apa aja. Karena diantaranya 505 berasal dari UGM. Nah, itulah 5 hal yang kemudian kami sampaikan hari ini untuk menjadi summary dan perhatian dari kawan-kawan media sekalian. Kami ucapkan terima kasih, dan setelah ini kami undur diri dan memberikan kesempatan kepada tim dari Topi Merah untuk melakukannya. Tapi sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan Troya, tidak ada kaitannya dengan Toham, tidak ada kaitannya dengan TPDT. Ini adalah murni kebetulan kami melakukan press conference, dan mereka juga ingin melakukan press conference. Maka press conference kami Troya secara resmi kami tutup, dan kemudian barangkali di stop dulu gambarnya, baru kemudian dibuka lagi untuk Troya. Makasih. Wah, sorry, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Sorry, maaf, kalau ada pertanyaan kita buka, tapi kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Sudah ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.